Kita panggilkan langsung aja the one and only Ginda Bestari. Keren. Please welcome, maju lagi semuanya, maju lagi Bang Ginda. Kami persilahkan. Salaman dulu dengan Bang Ginda. Wah luar biasa sekali. Seperti biasa kita ngobrol dulu dengan Bang Ginda. Guys lebih rapat lagi guys. Ini kita udah di ujung banget nih ya. Ini obrolannya yang ditunggu-tunggu. Yang sudah dari pagi, siang. Dan sekarang kita waktunya ngobrol dengan Bang Ginda Bestari. Oke, Bang Ginda sapa dulu teman-teman GSC nih. Selamat malam Gitar Serang Community. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Akhirnya mampir juga nih. Biasanya kalau ke Merak lewat sini, tapi gitu? nggak pernah masuk sini. Akhirnya, Ke kapal peri ya? Iya benar. Bakahuni. Tapi pernah ke Serang bener-bener baru belum, hari ini? Belum. Baru perdana ini. Keren, tepuk tangan buat beliau ya Terima udah mau kasih nih mampir. sudah Siap. mengundang nih di first anniversary-nya lah, Ya. ulang tahun pertama nih. Pertama ya. Ucapan dong dari hati yang paling dalam Wah ini nih buat mudah-mudahan ini GSC. yang pertama aja udah semeriah dan seramai ini. Gokil. Apalagi ke 10 tahun nanti gitu. Wow. Di itu kan GBK ya, gila nggak kan sih ya. nanti ya? Oh, anjay. Keren Tapi, banget. Apa nih ya, kita ngobrol dulu apa Dam? Apa Ngobrol ini dulu ya? sebelum nanti Sebelum lu kasih perform ya? petuah-petuah. Oh, Atau boleh. sebelum nanti lu perform. Jadi ada petuah juga, Iya, ada perform ini juga. Tadi kan Ya, kita udah dari siang jam berapa Dam ya kita Dari- acaranya tuh berarti? abis dohor tadi ya. Habis dohor. Ya abis dohor persiapannya kalau ready-nya jam 3-an Jam tadi 3-an Bang. mulai terus Yes. udah malam tadi di apa namanya sebelum gua naik Freddy dengan ceramah siraman rohaninya ya gitu ya untuk Mencerahkan, meningkatkan iya. knowledge tentang Betul sekali. jalan ninja the power of content. Sorry. Itu dia. Oke, Bang Ginda gue bakal persilahkan waktu buat lu bebas Oke, untuk siap. berikan masukan dan juga influence buat kita semua. Guys, boleh sekali lagi tepuk tangan buat Ginda Bestari. Ini main dulu apa kita ngobrol dulu nih ya? Tunggu. Bentar, ini kan acara ngomong-ngomong. Ini udah jam 10, batas sampai jam berapa? Van, gimana Van? Aman ya? Izin, maksudnya takut ada izin apa gitu, sampai mentok jam berapa gitu, aman ya? Gitu, tapi tadi yang perform gokil-gokil, udah terus ketemu sama Mas Firman juga. Terakhir ketemu tuh Gitaran Sore Lampung 2016. Berapa tahun lalu? Hampir 8 tahun. 8 tahun lalu. Ya silaturahmi lah gitu ya, akhirnya bisa ketemu, bisa mampir ke sini, bisa ketemu sama teman-teman Serang Gitar Community, benar nggak ya? Gitar Serang Community tuh kebalikannya. Gitu bentar sambil masang-masang dulu nih, ada Dino kecil, tunggu bentar. Pasang, udah buat nyodok multi efek biasa, tunggu. Nih, oke, tadi udah ganti baterai. Bentar salah. Ini ke gitar. Oke udah nyala, sip. Ini Fred, valeton kurang ke tengah kan nih? Asai. Tunggu. Geser sini kali ya. Mana? Tapi bener loh, maksudnya tadi yang tadi Freddy omongin gitu. Perihal konten. Jadi keingetan ini. Jadi waktu dulu tuh, bukan. Sempat ada pertanyaan ke distributor. Ini kenapa sih kok yang di support tuh apa namanya? Disupport ya barang gitu atau misalkan endorsement atau apapun itu tuh banyak ini off the record apa ya istilahnya banyak yang pada belum punya karya disupport gitu. Kenapa nggak yang misalkan band yang udah punya karya dia udah capek-capek bikin lagu dan lain sebagainya kok kagak disupport dan lain sebagainya, pertimbangannya itu. Karena biasanya kalau yang misalkan punya karya itu mereka sibuk dengan karya-karyanya dan sibuk tour apa misalkan manggung dan lain sebagainya dan sedikit waktu buat bikin konten. Jadi emang salah satu pertimbangannya mereka gitu ya distributor dari konten sih. Kalau misalkan teman-teman emang ngincarnya exposure dari situ. Karena itu salah satu jalan ninja juga Fred ya. Jalan ninja zaman Desmond juga kan, ini pada tahu Desmond gak sih? Itu kan yang Manmon itu. Nah itu kan bikin tuh pas pandemi
konten pertama tuh apa ya waktu itu ya? YouTube aja pokoknya. Nah itu tuh emang ketika pas bikin, nih kayaknya mau bikin, intinya udah mulai mau dagang sesuatu lah gitu ya, mau jualan sesuatu, gitar yang dimodif. Oke, nah ini tuh biar orang pada tahu bagaimana ya itu tadi tuh konten. Akhirnya bikin konten yang cukup serius waktu itu di channelnya Ginda Bestari yang udah hampir 3 tahun gak pernah ngupload video tuh di situ tuh. Karena bikinnya capek asli. Itu maksudnya genre konten kayak yang di channel kan, channel udah 2 nih, Ginda Bestari sama Desmond Musik. Nah kalau yang Ginda Bestari genrenya modelan kayak begitu, itu bikinnya produksian sekitar bisa sebulan, satu video. Satu videonya bisa sebulan lebih, pakai skrip, diketik dulu, kayak bikin makalah lah gitu ya, bikin makalah. Terus nanti pakai teleprompter, kalau teman-teman tahu teleprompter yang pembaca berita tuh. Nah itu tuh di kamera tuh dipasang teleprompter, jadi ambil baca. Kalau misalkan teman-teman lihat yang di channel Ginda Bestari itu mata kagak ngedip karena ambil baca, asli. Itu di situ. Nah itu tuh akhirnya karena kan kalau misalkan platform sosial media tuh ada algoritma ya. Algoritma kayak misalkan TikTok mah cepet tuh. TikTok, YouTube. Jadi istilahnya algoritma yang mempromosikan, entah itu misalkan teman-teman bikin karya, entah teman-teman cover, teman-teman ada yang mau dipromosikan, maksudnya promosikan barang, jasa. Maksudnya kalau misalkan lagu yang kita bikin kan masuknya tuh jasa kali ya. Jasa maksudnya kita entertain dengan lagu kita gitu, itu maksudnya si algoritmanya silahkan dipergunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan exposure sedikit aja tadi. Karena pembahasannya Freddy seru tadi, tepuk tangan dong sekali lagi buat Freddy. Genjreng dulu kali ya, tunggu. Cek. Nih, karena udah nggak ada yang main lagi kan, enter jamming ya terakhir ya. Nah ini. Pik mana pik? Tunggu. Berkantong, sip. Oh iya, signal chain, asal. Signal chain dulu nih, gitar Vena Signature, GB series. Masuk ke femuram genre, buat nyodok si multi effect yaitu Valeton GP200R. Terus XLR 2 keluar, masuk ke FOH. Coba kita cek dulu. Belum. Kayak lagu ini dulu mas yang Keep It Real. Ini lagu yang diambil dari album Soulful Desire. Kalau misalkan ada bikin album lah intinya tahun 2015, album solo judulnya Soulful Desire, ini track pertamanya. Coba kita cek dulu nih ya, gitar. Ya udah sip, ready? Just talk to me, babe. Seems like you don't trust. You always watching me. You think I'm lying too. What to do to prove? Take the time and you will find. I want to die to you. Talk to me, talk to me, talk to me. Let's keep it real, keep it real. Always bring the truth. Don't tear me down. Take a walk with me, babe. Don't take hurtful things. Don't be all confused. You think
still not sure. You're always holding me. Still you're loose, make me feel I'm walking a line. You can't stop saying you're the girl just talk to me, talk to me, talk to me. Let's keep it real, keep it real. Always fit the truth. Talk to me, talk to me, talk to me. Let's keep it real, keep it real. Always be the truth. Gitu ceritanya. Apa ya, bahas apa sekarang ya? Kita kira-kira enaknya nih ya. Tadi Evan gitu yang nanya, siapa ya pokoknya tadi kan mau bahas apa klinik hari ini, bebas kayaknya mah. Tentang bebas mau, tadi Freddy kan udah itu tuh cerita tentang Jalan Ninja ya. Jalan Ninja yang sangat ampuh untuk era digital sekarang gitu. Perkontenan. Nah sekarang kayaknya kita ngebahas tentang gimana kalau biar nggak kemalaman ya, biar nggak kemalaman. Ini langsung sesi tanya jawab aja deh gitu ya Van ya. Sesi tanya jawab, maksudnya pengen denger apa, pengen tahu apa. Nah ini karena udah malam nih, kita maksudnya sesi siraman rohani lah, ibu. Mudah-mudahan knowledge-nya ada yang bisa kepake gitu buat teman-teman di sini. Sharing-sharing, karena ini ya, yang misalkan mau yang nanya dapat hadiah kayak gitu, Dam? Enggak ya? Dapat dong. Kaos gitu. Khusus ini dapat dong. Oh dapat ya? Dapat. Oh ya udah sip. Tapi nanya dulu baru gua kasih tahu Nah hadiahnya. itu dia sip. Mau nanya tentang apa namanya? Sound kah atau misalkan tentang gitar atau tentang improvisasi atau tentang apa lagi? Oke. Jadi Bang Ginda kita langsung buka pertanyaan. Iya gitu ya, Ya, kayaknya kita ya. ngobrol-ngobrol santuy guys. Jangan lewatkan nih kesempatan Mas nih langsung nanya dijawab sama beliau. Siap? Satu orang penanya pertama. Langsung. Sikat, oke. Balik lagi mic-nya. Kalau gitu gue kesini aja Pak. Malam Bang. Malam, Mas. Saya Tito dari GSC. Nih mau tanya nih Bang, kita tahu kan Bang Ginda kan sebelumnya pakai dinosaurus tuh, gede-gede Ya, banget tuh dinosaurusnya. Terus sekarang pakai Terminator tuh. Ultron ya? Iya Ultronnya, apa cakranya itu lebih hebat dari dinosaurus Bang. Coba mohon maaf, pencerahannya gitu. Pencerahan. Nah sebenarnya misalkan karena emang sampai sekarang masih pakai ampli. Nah tapi di sini maksudnya ini poinnya teman-teman ya. Misalkan rata-rata nih kan ini acara gitar tapi kok kagak ada ampli gitar di belakang gitu ya. Oh ternyata ampli gitarnya berbentuk soft copy. Kalau dosen zaman dulu kan hard copy nggak ada nih ya. Ini soft copy semua, ampli pedal dan lain sebagainya udah ada di dalam multi efek yang bertebaran, ada berapa biji nih di sini nih ya. Nah sebetulnya poinnya adalah ketika misalkan kalau gue pribadi gitu ya. Mas siapa sorry mas? Tito. Mas Tito ya, Mas Tito. Kalau gue pribadi, ampli buat hanya untuk mengkalibrasi kuping. Buat misalkan, maksudnya nggak harus punya. Misalkan teman-teman di sini ada studio apapun dan lain sebagainya. Misalkan contoh, ada lagu, part lagu. Gini deh, misalkan kenapa Mark Tremonti ketika pas zaman dia pakai Mesa gitu ya. Itu ada ada satu ampli untuk clean khusus dia pakai twin reverb. Betul. Kan ya? Dan 2 stereo dia pakai Mesa Boogie dual rectifier kalau nggak salah sebelum pakai PRS MT15 dan yang 100 wattnya gitu. Nah, oke. Oh berarti misalkan rata-rata misalkan kalau kita dengar Eric Johnson kan dia pakai 2 twin reverb, Fender twin reverb, terus dia pakai Marshall Plexi ada 2 juga. Gitu. Clean-nya khusus kalau misalkan teman-teman yang dengar Eric Johnson itu clean-nya dari twin reverb. Terus ketika masuk ke fast atau overdrive-nya itu pindah ampli tuh, bukan nginjek overdrive tapi dia nge-switch ampli ke Marshall yang notabene khusus dipakai untuk sound lead-nya. Gitu. Nah di situ tuh kan berarti clean pakai twin katakanlah ya, rata-rata yang populer. Nah ketika misalkan kan dulu udah lama tuh pakai twin kurang lebih mas.
Terus karena wattnya terlalu gede, akhirnya dijual pakai deluxe sekarang, pakai deluxe reverb. Nah, si adalah tadi balik lagi ke statement yang tadi, ke ampli untuk mengkalibrasi kuping sebetulnya untuk ngejar ini. Karena kita udah, misalkan kita contoh nih belum pernah nyobain ampli manapun gitu ya. Misalkan pengen dapetin suara twin reverb, katakanlah. Karena kita belum tahu, karena kita belum punya referensi, akhirnya kita blank tuh. Akhirnya kita blank maksudnya, oke, di multi effect ada nih misalkan namanya beda-beda, ada misalkan twin apa gitu kan ya. Oke, kita pakai twin. Oh, speakernya apa ya twin ya? Nah, itu kan misalkan kita punya knowledge, misalkan ada twin. Oh, twin tuh pakai si speakernya adalah Jensen. Beberapa seri sebelumnya ada yang pakai Oxford sama pakai CTS. Nah, di situ kan maksudnya ketika kita punya knowledge itu, kita tinggal aplikasikan ke si multi effect. Jadi misalkan, jadi ketika misalkan kita udah punya, di kuping kita nih udah cek, oh suara Vox AC30 kayak begini, suara Twin kayak begini, suara Marshall Plexi dan lain sebagainya. Sekali lagi nggak harus punya ya teman-teman ya. Misalkan kita sengaja nyewa studio buat ngekalibrasi kuping, itu gimana caranya agar ketika kita pindah ke multi effect, itu sedikit banyaknya, misalkan pas kita nge-tweak gitu ya, ini kayaknya Twin bukan begini, ini soundnya akhirnya kita bisa ini, karena kita punya memori. Punya rekaman di otak kita, suara twin reverb kayak begini, akhirnya kita sedikit banyaknya kita ngejar ke situ, apa yang kita dengar, cekrek gitu. Nah, sama persis nggak akan mungkin. Bukan nggak akan mungkin, belum dengan teknologi sekarang belum ke situ, tapi minimal contoh yang paling favorit adalah Mas Ayat Saharani, Mbak Ayat. Itu kan dari dulu kan udah pakai digitalan kan ya. Dulu pakai yang kecil tuh zoom apa gitu kan ya, terus sekarang pakai multi effect, apalah pokoknya Mbak Hayat demi keringkasan pakai multi effect, tapi karena Mbak Hayat itu udah dari zaman dulu dia terbiasa pakai dinosaurus tadi ya Mas itu ya, dinosaurus akhirnya sedikit banyaknya dia ngejar, kenapa setiap perform beliau itu tuh suaranya nggak pernah kagak edan aja pokoknya. Di samping tangannya juga gitu kan ya, di samping tangan tapi intinya dari tangan ini disalurkan dengan sound yang tepat lah intinya gitu. Di sound yang tepat, nah ketika itu tadi, oh ternyata ketika kita udah punya patokan, itu nge-tweak beginian lebih gampang. Jadi intinya gitu Mas, jadi lebih ke situ. Kayaknya udah, apa namanya tadi? Kalau penutupnya adalah si ampli itu bagus untuk referensi, untuk nyekolahin kuping, kurang lebih gitu. Kalau yang belum pernah ngedengerin si dinosaurus yang asli itu gimana tuh Bang? Dari ini sih Mas, emang paling gampang dari misalkan kita, kalau misalkan dengerin langsung Mas, menyewa studio atau apa gitu ya. Atau kalau misalkan kadang-kadang terbatas kan ya, misalnya kalau di kota gua mah dulu di Sukabumi Mas, itu nggak ada tuh, maksudnya ampli akses kurang gitu, maksudnya di kota tersebut itu tuh jarang ada yang punya. Kalau di Jakarta gitu-gitu, di Bandung kan itu rada banyak tuh fasilitasnya. Kalau waktu di Sukabumi jadi masih ngeblank tuh. Tapi emang sebagai kenalan dasar ini bisa juga tuh. Tadi kalau misalkan kita tadi kan ampli untuk referensi, tapi bisa juga untuk kenalan untuk awalnya. Itu dari sini dulu, entah dari plugin atau dari ini. Oh ternyata kan ada preset-presetnya tuh kadang-kadang tuh. Misalkan dari twin speakernya apa dan sebagainya, dari situ dulu. Sama kayak plugin, persis kayak plugin rekaman. Misalkan plugin rekaman kan ada Pultec EQP1A, ada 11 kompresor 1176 dan lain sebagainya. Itu kan based on hardware asli. Based on hardware asli. Yang itu tuh kalau misalkan kita beli itu mahal setengah mati Mas. Kayak misalkan ada mainly masif pasif, ada EQ. Dan itu Universal Audio dibikin si plugin ya. Yang harga EQ-nya itu kalau nggak salah ada yang jual sih, barunya tuh SPI kalau nggak salah yang jual. Itu 120 juta harga EQ-nya doang. Itu kan wah itu jarang ada yang punya itu. Akhirnya kan kita waduh nih beli harganya kurang ajar. Akhirnya kita kenalannya dari situ dulu, dari si bentuk digitalnya. Minimal kita kurang lebih warnanya gitu. Jadi bisa dibalikin sebenarnya Mas. Jadi kayak misalkan kalau misalkan kita bisa langsung menyentuh dan merasakan merasakan sensasi real amp,
itu lebih bagus. Tapi kalau misalkan enggak pun, entah itu keterbatasan akses atau misalkan dan lain sebagainya, budget dan lain sebagainya, itu kenalan dari bentuk-bentuk digitalnya dulu, kurang lebih gitu. Siap, sama-sama Mas Tito. Luar biasa sekali Bang Tito terjawab, Anda puas? Kami lemas. Bang Tito sudah bertanya Bang, jadi mendapatkan souvenir luar gitu? biasa. Ini ada tas laptop dari BPJS. Kita persilakan Bang Tito untuk ke atas dan disilakan langsung, Bang Gida. oke. Oke, boleh. Nanya Woi. dapat souvenir. Tito nih, makasih nih ya. Keren. Terima kasih Mas Tito. Ada lagi? Oh, cuma nanya dapat souvenir. Boleh banget. Sikat, silakan. Satu-satu ya. Dimulai dari yang tas dulu. Satu pertanyaan lagi Bang Gina. Ayo. Dua maksudnya karena ada dua benar. souvenir. Ready? Siap? Dibuka lagi pertanyaan. Boleh, silakan. Oke, malam Bang. Malam. Gua Jovan dari GSC. Asik, Van, tadi bandnya Van. Jos. Gua mau nanya Bang, ini mungkin lebih ke secret ya, dapurnya lah. Gua mau nanya sekarang tentang yang gitar yang abang pakai sekarang nih. Ya. Apakah speknya itu memang masih Orion pabriknya atau memang ada yang udah di-upgrade gitu? Oh yang ini ya? Oh, Oke, karena untuk series GB yang abang pakai nih ya. Hah? Oh ya, yang menurut gue ini soundnya beda, keren banget gitu. Maksudnya enak banget. Pertanyaannya ya, itu memang masih spek pabrikannya atau memang udah abang upgrade? Ada part yang di-upgrade lah gitu Oh ya. iya. Iya karena itu, gue denger di depan ini tonnya enak banget gitu. Amin, siap. Ya. Oh, itu aja bang. Itu si Vena ini yang diganti. Ya atau memang Vena seenak itu gitu ya. Gila ya. Jadi ini ada ceritanya nih. Jadi waktu itu, tepuk tangan dong buat Jovan dulu nih. Itu begitu gitarnya nyampe itu nggak diapa-apain, cuman setup dasar doang. Kan maksudnya kita preferensi main beda-beda nih, ada yang demen shred, ada yang demen bending-bending. Kalau misalkan bending-bending kan kalau misalkan actionnya terlalu ceper agak nyangkut tuh. Jadi perlu agak ditinggiin si action snare-nya, medium lah gitu ya. Setup dasar, intinya si parts masih bawaan, potensio dan lain sebagainya. Nah waktu itu Mas Bujana nelfon, kalau tahu waktu itu sempat digantiin Mas Bujana di Gigi bulan lalu. Nah waktu itu bawa 2 gitar, satu gitar ini Vena GB Series sama satu Fender Jazzmaster. Nah waktu itu kan waduh nih kayaknya manggung karena maksudnya ya band gede lah gitu ya, gimana caranya nggak ada miss dalam artian secara teknis gak keresak-keresak apa dan lain sebagainya. Akhirnya ganti dua-duanya, ini sama Fender Jazzmaster juga diganti. Gantinya cuman switch pakai CRL, potensio pakai CTS, kecuali yang ini pakai Mojoton push karena Vena bawaannya dia push tapi yang lebih murahnya lah gitu kan ya, biar harganya biar nggak terlalu mahal. Ini ganti Mojoton, terus yang sama wiring sama wiring udah AWG dari pabriknya kan ya, karena request ke Vena waktu itu pakai kabel pushback. Kapasitor udah sama, treble blade udah sama. Iya, yang diganti cuman switch sama potensio. Sisanya kayak yang, maksudnya yang kalau ini kan nggak terlalu sepengaruhnya nggak kayak misalkan pick up gitu ya. Atau misalkan dari tone wood dan lain sebagainya. Tone wood walaupun kecil tapi berarti lah gitu sih pengaruhnya. Kayak misalkan pick up masih ori, Van. Masih ori, maksudnya masih bawaan pabrik lah gitu. Yang diganti adalah si switch sama si potensio. Sama Jazzmaster juga ganti switch sama ganti potensio. Oh Jazzmaster mah ganti rada banyak nih. Ganti potensio, asalnya kan 1 meg ya kalau Jazzmaster tuh nilainya rada tinggi. Nah dikecilin jadi 500 kilo. Terus kapasitornya ganti. Terus sama part, sama switch, sama potensio. Udah gitu doang. Biar maksudnya biar diputar nggak keresak-keresak pas gini. Oh ini juga nih switch scrap, udah diganti switch scrap. Biar nggak keresak. Biar inilah ketika manggung ntar tiba-tiba apa gimana gitu. Waduh malu-maluin gitu kan ya. Wah anjis udah dah kayaknya aman gitu. Jadi biar lebih aman cuman parts itu yang diganti gitu Van. Oh sorry bang satu lagi. Aman santai. Singkat Untuk fretnya memang Orion pabrik ya? Ya Orion pabrik. Ya itu udah jumbo mirip Jazzcar sih kalau menurut gua. Ini ya, udah. Dari sini kelihatan mengkilap banget ya. Iya, karena mengkilap banget.
nickel silver soalnya ini. Maksudnya waktu itu requestnya emang nggak, jangan pakai stainless gitu kan ya waktu gitu. ke VNH. Karena sering pas kemarin agak sering pakai Jazz Master sama Les Paul kan ya. Itu kan nickel tuh, maksudnya nickel ketika di bending kalau stainless kan halus banget gitu. Nah begitu pas sering pakai itu kayaknya perlu yang rada rasanya nggak terlalu licin kayak stainless. Jadi pas bilang ke VNH tuh kayaknya pakai nickel aja yang ini gitu. Nah tapi ini si nikelnya tuh ada campuran istilahnya nickel silver aja pokoknya. Jadi bukan pure nickel, maksudnya nickel yang kayak misalkan Dunlop gitu-gitu. Ini ada sedikit campuran itu jadi biar ada rasa stainlessnya dikit. Tapi masih tetap nickel, tapi ya ukurannya medium. Memang itu Orion pabriknya ya? Orion pabrik Oke, belum oke. dia apa-apain. Oke Bang, cukup sih, thank you Bang. Van, thank you pertanyaannya. Dapat ini. Gokil, kasih tepuk tangan dong. Boleh, kita kasih kesempatan milih mau tas mau kaos. Nah, tas, kaos aja. Boleh, diserahkan langsung di atas Oh ya. iya dong sini. Kaos tulisannya tuh keren banget, gitar. Tas aja lu maunya, boleh. Oh, Boleh. tas aja. Ya udah. Di atas dong. Oh Oke. foto nih Van tuh. Ayo. Siap-siap guys, satu pertanyaan lagi. Ready untuk mendapatkan kaos? Terima kasih banyak. Terakhir, last question. Yang mau bertanya, boleh. Halo Bang. Halo siap Mas. Saya Ray dari GSC. Siap Mas Ray. Ini kan suaranya wah bener nih. Tebal ya. Boleh nanya preset yang dipakai gimana Pak? Oh presetnya mah yang itu kalau sempet tahu tone match preset yang dibikin. Yang ceritanya tuh, tadi Mas apa sih Mas Ray ya? Ray. Itu dulu tuh zaman tahun lalu kalau nggak salah Mas. Sempet bikin preset namanya tuh tone match karena kan di rumah ada ampli deluxe tuh ya. Jadi nyamain sama deluxe reverb. Sama deluxe reverb. Nggak 100% sama sih tapi lumayan mengakomodir lah gitu sih colornya. Itu pakai si preset itu. Jadi di sini kalau misalkan lihat tuh ada yang A tuh clean. Nah gini deh, nah ini bunyi kita bunyikan ya. Oke. Oh ini, nah ini di depannya tuh dikasih femoram genre. Jadi buat sedikit ngasih saturasi. Kalau misalkan dimatiin, kurang lebih gini. Ya clean pada umumnya gitu ya. Ini dikasih genre dikit, redengan rev sih dikit. Tapi mainin volume dikit, dikecilin. Itu kan ngasih. Nah, kalau ini volume berapa ya? 7. Sama dipakein slapback tuh. Tuh ada cek-cek gitu. Kalau misalkan nah gitu kurang lebih. Kalau full mah dia masuknya edge of breakup, rada nge-drive itu. Kalau mau di clean. Dimatiin, jadi clean banget. Nah ini buat ngasih karena apa namanya kerasaannya tuh kayak kurang harmonix sebetulnya. Jadi kayak kalau teman-teman yang misalkan demen audio engineering itu kan ada harmonix tuh ya. Misalkan di audio tuh ketika misalkan pencet E, misalkan contoh E, itu tuh ada di deluxe reverb tuh ada semacam subharmonixnya yang di bawah banget gitu ya. Itu ngasih dikit, rasanya tuh kayak nadem ada itunya tuh. Kalau dimatiin, ada tapi kayak kurang gitu. Intinya jadi teman-teman misalkan yang pakai digital multi effect itu bisa pergunakan transparan overdrive di depan. Itu tuh tujuannya buat ngasih harmonix ke si multi effectnya.
Jadi kurang lebih karena misalkan kita yang pakai ampli gitu kan karena itu si harmonicsnya kan munculnya dari tabung, dari transformer, di dalamnya komponennya gitu ya. Misalkan kita ngekereng ampli. Nah itu tuh kadang masih di beberapa terutama kalau misalkan kita ngomonginnya kayak yang udah high end kayak misalkan Kemper, Fractal, Quad Cortex misalkan gitu-gitu ya itu udah balik lagi kayak ini sih kayak misalkan kayak komputer, kayak handphone, kayak teknologi gitu ya. Itu gak enaknya adalah makin mahal makin bagus si resolusi audionya kayak kamera gitu-gitu. Nah kalau yang untuk yang budget itu bisa salah satunya mensiasatinya adalah kita kasih saturasi atau kasih harmonics tambahan di depannya. Di depannya cekrek itu biar lebih merekah lagi gitu ya. Si harmonics di si multi effect yang kita pakai itu sedikit banyaknya ngebantu. Dari situ. Nah, biasanya kalau misalkan kalau di rumah nih ya pakai multi effect tuh masuk preamp lagi. Preamp entah itu dari Universal Audio tuh ada di Apollo-nya tuh ya. Preamp digitalnya atau preamp aslinya ada si hardware di rumahnya tuh, Grid River sama Cranbourne Audio. Itu masuk situ. Nah itu tujuannya satu sih sebenarnya buat ningkatin si harmonics itu tadi kurang lebih. Nah kalau misalkan kita mainin lagi nih, ini mati nih si pedal transparan overdrive-nya mati dulu ya. Ada kayak semacam drive-nya dikecilin. Ada kayak yang di atas kuping gitu ya, tak gitu ya, 4.000 kurang lebih. Nah itu di tame atau di cut. Nah dia kan rada turun tuh ya. Nah sedikit banyaknya gitu, jadi kurang lebih ini hybrid lah, digabungkan antara multi effect dengan si pedal overdrive yang cenderung transparan. Tujuannya buat ningkatin harmonics. Nah ini yang edge of breakup-nya nih. Kayak tadi yang pakai edge of breakup. Nah terus kita misalkan kita gedein si volume, responnya udah lumayan ini. Udah kayak ampli gitu. Jadi clean gitu. Dengan drive. Ini volume di 8. Volume pol. Nah ini yang break up, ini ceritanya si deluxe reverb-nya break up aja pokoknya, volumenya di crank gitu. Misalkan terlalu bright kita kasih tutup si tone-nya. Ini dia masih bisa clean gak ini? Masih bisa clean. Tapi gak terlalu clean. Nah ini yang udah dibus sama clone. Jadi rada ngidung, rada ngemit. Coba kita main lead coba ya. Ini enak ketika pas lagi main lead, main lead di tengah-tengah musik yang lagi bising gitu. Lebih gitu ya. Kalau misalkan ini, oh ini reverbnya gede deh. Nah, jadi ketika pas lagi bagian berisik, lagi bagian naik, itu yang tadi itu ada di lagu yang Keep It Real, pas lagi bagian naik injek yang ini, yang terakhir yang preset D yang udah dibus sama clone ceritanya gitu. Kurang lebih Mas Ray, aman? Apalah ada lagi nggak kira-kira tadi? Sama nanya ada part lain gak biar gak begitu keluar noise-nya gitu. Noise, kalau misalkan single coil mah udah pasti noise Mas, Ya. segini nih. Yang ini nih. Nah noise gini, ini masih normal ketika ini di bawah noise-nya nggak mengganggu. Ketika kita lagi main noise-nya nggak ganggu, aman. Tapi kalau misalkan segini, ini kan ada nih, aman. Cenderungnya masih aman. Iya masih aman sih. Nah, pokoknya patokan misalkan kita perlu pakai noise gate apa enggak, itu tuh adalah ketika si level noise-nya ketika kita main musik, brung sama musik gitu ya. Itu ngeganggu apa enggak? Nah kalau misalkan enggak, aman enggak apa-apa, enggak usah. Sorry. Nah, kalau ketika pas lagi main, noise-nya udah di bawah banget, kan? Umum banget. Feedback.
Nah feedback itu kan dari harmonik sebetulnya. Jadi ketika misalkan kita mencet chord A gitu. Ada suara itu. Ada itu. Nah itu buat bikin reach of harmonic itu tadi kurang lebih Iya Mas Ray. tutup ya, harmonik itu ya maksudnya. Sebetulnya itu kan yang kita misalkan ngedengar siapa anjir sound gitarnya tebal dan lain sebagainya. Karena sebenarnya tebal itu dari situ sebetulnya dari harmonics. Jadi si signalnya tuh reach, istilahnya ada reach of harmonics. Nah itu yang bikin sebetulnya solid, tebal, yang biasa kita persepsikan gitu ya, sound gitar yang ideal tuh tebal dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan dibahasakan secara audio itu adalah si harmonic content dari si signal gitar kita. Itu tuh dibikin gimana caranya reach of harmonicsnya gitu salah satunya. Itu kurang lebih Mas Ray. Oke Bang, makasih Bang. Siap. Mas Ray, Anda mendapatkan 1 buah kaos. Luar biasa sekali penanya kita. Langsung naik ke atas, turun ke bawah, naik ke atas. Iya. Boleh Bang Gida kita berikan? Sudah 3 pertanyaan, terjawab semua juga. Bang Faber mau nanya, guys gimana nih? 1 penanya lagi. Tuh 2 sama lu. Faber Adam juga mau nanya. Waduh, dia udah Bang ngacung Adam. duluan. Dia udah nanya duluan, boleh ya? Boleh sikat. Dapat door prize nggak? Enggak ya, yang penting nanya ya. Dapat nggak Wong? Dapat nggak Wong? Silakan. Halo Kang Ginda. Bang Adam. Aduh. Thank you nih. Mainnya terinspirasi banget nih dari Kang Ginda. Wah amin Bang. Ada satu pertanyaan sih yang pengen tahu banget gitu. Dari spesifikasi yang dijelasin tadi sama Kang Ginda. Ya. Itu juga nggak yang beredar buat dijual gitu loh? Apa cuma khusus spesifikasinya tadi khusus buat Kang Ginda doang? Gitar ya, gitar ini ya? Gitar, Vena Oke, ya. Nah yang dijual buat orang-orang tuh apakah sama spesifikasinya gitu? Oh sama Bang. Ya udah itu aja. Spesifikasinya sama. Persis plug pokoknya. Dari kayu sama, dari fret sama, semua sama. Pick up sama, semua sama. Cuman tadi kan pertanyaannya apakah diganti karena kebutuhan biar lebih aman ketika pas main sama Gigi waktu itu kan ya. Akhirnya diganti. Ya biar maksudnya ketika pas di panggung gak kresek-kresek dan lain sebagainya. Gitu. Just in case biar lebih aman ganti CTS sama CRL sama Swisscraft. Udah sisanya pick up masih bawaan, bridge masih bawaan, kayu, fret dan lain sebagainya masih bawaan Vena. Gitu kurang lebih. Berarti yang GB series ini sama yang standarnya itu bedanya pick up-nya sama? Pick up-nya beda. Beda. Si outputnya lebih kecil ini malah. Lebih kecil low output ini. Terus sama sisanya mah lebih ke estetik. Fretboard ya? Fretboard Fretboard, ya? Beda ya? Fretboardnya rosewood, cuman ini lebih ke apa sih namanya? Lebih ke dibikin lebih personal aja Mas Adam. Iya. Maksudnya personal kayak misalkan apa? Si belakangnya kayak dibiniin gitu kan sama kayak yang strat yang biasa dipakai itu, strat putih. Itu. Nah, tapi waktu itu emang pertimbangannya tuh sama tim Vena tuh tadinya kan pas mau bikin tuh ini kopi aja nih gitar yang putih itu, strat putih AGL. Bikin ada namanya Luthier Bandung Om Gils. Nah tapi kendalanya adalah karena ini kan kita mau dibikin harga affordable ya. Harga di bawah goceng lah gitu. Goceng, nah udah ngitung-ngitung kalau misalkan disamain kayak spek yang gitar AGL itu mungkin harga jualnya bisa 20-30 jutaan. Dan itu kan rada berantemnya rada ribet tuh. Maksudnya sama kayak vendor apalah gitu kan dengan harga segitu. Waduh nih kayaknya nih maksudnya harga segitu ya paling segelintir orang saja yang bisa ngakses lah gitu ya. Nah itu gimana caranya dibikin nggak sama persis tapi ketika dijreng itu nggak jomplang sama gitar tersebut lah gitu ya. Akhirnya udah kesini. Jadilah ini dengan harga di bawah 5 juta. Ya gitu maksudnya pertimbangannya ke situ sih Mas. Berarti kayak komponen dalamnya sama yang standar? Sama. Kayak tadi kapasitor sama treble. Oh beda. Oh beda. Beda. Itu udah sendiri ya? diracik pakai spek pakai si treble blade-nya pakai yang biasa dipakai Desmond.
Ada kalau teman-teman tahu ada yang kan treble blade tuh ada Duncan, ada Kinman, ada kapasitor doang tuh ya. Itu pakai yang Kinman tapi nilainya rahasia kurang lebih. Terus si kapasitornya pakai yang 100 nano. 100 nano plug sama persis yang dipakai sama PRS Silver Sky, John Mayer yang Amerika tapi bukan yang SE. Yang itu pakai Mallory. Itu sama udah itu sih Mas. Kabel sama juga pakai pushback. Siap, thank you Kak Siap, Ginda, siap. thank you. Soalnya Freddy mau ngirim soalnya nih. Soy. Ya kalau mau pindah sih saya kirim sih. Keren sih. Gitaris jago nanya ke gitaris yang lebih jago ini ya. Keren. Oke, terima kasih. Faber Adam sudah nanya. Ada lagi? Udah cukup ya? Cukup. Oh ada, Mas mau nanya? Oh enggak. Aman. Oke. Terakhir Bang Ginda kita pengen lihat banget nih satu track lagi boleh? Oh boleh dong. Dan bikin ini dulu. bocoran dong spill ini, track ini tercipta kayak gimana inspirasinya Ini- atau gimana produksinya? Masih di album solo itu udah Soulful Desire ceritanya gitu Oke. ya. Itu Iya. bikin album 2015. 2015. 2015 hampir Yes. 10 tahun ya. 10 tahun lalu udah aduh itu tuh. Udah 10 tahun yang lalu 10 tahun nih ya. lalu itu ini track 2-nya kalau nggak salah. Itu kan Oke. yang tadi track pertama jadi ada 10 lagu di dalam Iya. album tersebut. Iya. Track pertama yang tadi yang dibawain, Iya. track keduanya yang ini. Yang Tumble bakal Tale. dibawain ini ya. Ini ceritanya adalah, liriknya dibuat, musiknya dibikin sama gua. Oke. Liriknya dibantuin temen namanya Lucky Bohemians namanya itu sekalian. Berterima kasih juga buat Lucky buat udah ngasih liriknya lah gitu ya, si Iya, lagu-lagu iya. tersebut. Jadi ini pengalaman banget nih. Lagunya real story-nya. Story. Nah ini yang nulis sendiri kan Lucky itu. Oh, iya. Lucky kayaknya di pengalaman Dia, beliau lah dia, dia kayaknya iya, gitu iya, ya. iya, iya, Jadi iya. music by Gina Bestari, lirik Oke. by Lucky itu tadi gitu. Oke, penasaran guys, kita pengen lihat nih track berikutnya Bang. Let's go. Oke, tapi sebelumnya nih, yang kehilangan tas boleh merapat ke gua ya. Ada yang kehilangan tas boleh merapat ke gua. Oke, please welcome, this is Ginda Bestari. Kasih aplaus lagi, boleh semangat guys. Go. I feel the battle raging in my soul. Hey friends, you're so deep, deep into the hole. I could take what I want, but I realize there's someone I need, babe. You left me here with hesitation and my pride. You think I won't let go. In the name of future, I'll be standing on mine. Speak your mind and you shouldn't act so blind. I'm down on my back with no one beside me. Where are the friends I used to know? And my pride, you think I won't let go.
solution to life's evolution. Time will tell your inhibition. Yeah. There's no other hesitation. 'Cause my love will be a solution. There's no other hesitation. 'Cause my love will be a solution. There's no other hesitation. 'Cause my love. Gokil, Gitu. Pak ini sih keren Time banget. will Tepuk tell. tangan sekali lagi buat Bang Ginda. Wah, Terima kasih sekarang keren nih ya. banget. Bang, setelah ini kita udah beres nih. Tapi Oke. mungkin ada closing statement mungkin buat gitaris-gitaris Serang dan GSC tentunya. Silakan. Closing statement adalah karena kita ya main gitar terus ya masuk dalam kategori pelaku seni musik ya. Oke. Oke. Jadi intinya esensinya adalah ketika kita main musik jangan lupa untuk membuat karya musik gitu Main tadi kan musik, ya. jangan lupa buat Karya karya musik. Karena Gokil. itu ultimate-nya adalah itu. Di situ. Di Jadi situ. berkarya, karyanya sendiri dong. Iya ya? betul, karya Oke. sendiri misalkan teman-teman bikin band atau misalkan dengan solo karya gitar dan lain sebagainya. Yes. Intinya itu, karya itu. Karena kita sebagai yang main musik ya gitu ya, karena itu ya karir, secara dan lain sebagainya, pencapaian itu salah satu tiketnya itu. Oke. Salah satu tiketnya dan kita bisa menyalurkan apa yang ada di dalam sini gitu kan ya. Iya. Dan lain sebagainya itu dari situ. Jangan lupa berkarya. Kalau nyambungin ke Freddy tadi bilang juga kita berkarya dan jangan lupa juga karena ini era digital ya. Harus ngonten gak sih? Ya gitu. Itu gimana caranya kita saling dorong antara ya kita misalkan kita bikin konten, kita main gitar dan sebagainya dan karya juga. Itu Karya juga jangan dilupakan kawan-kawan. Luar Tetap biasa berkarya gitu sekali. ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Bang Ginda. Keren banget.